Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak warisan kebudayaan yang ditinggalkan oleh leluhur kita di Nusantara, yang sampai saat ini masih berkembang dengan baik. Baik berupa serat, tembang, kitab-kitab kuno, seni, senjata, sampai ajaran-ajaran dahulu yang masih menjadi penuntun laku saat ini. Dan jika dicermati lebih dalam, sebenarnya hampir semua kebudayaan di Nusantara ini mengarahkan kita untuk memahami seluk-beluk alam semesta dan mengenalkan diri kita kepada Yang Maha Agung, Sang Penguasa Semesta yakni Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kali ini kita akan membahas mengenai gamelan, yang sudah ratusan tahun ada di Nusantara ini terutama sangat lekat pada masyarakat Jawa. Gamelan merupakan sebuah alat musik tradisional warisan budaya Indonesia. Gamelan berasal dari kata gamel, yang dalam bahasa Jawa memiliki arti memukul atau menabuh, sedangkan akhiran, an, merujuk pada kata benda. Sehingga secara keseluruhan gamelan memiliki makna yaitu sebagai seperangkat alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. Alat musik gamelan sudah dikenal sejak tahun 326 Saka atau 404 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penggambaran permainan gamelan pada masa itu di relief Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Pada beberapa bagian dinding Candi Borobudur dapat dilihat jenis-jenis instrumen gamelan yaitu, kendang bertali yang dikalungkan di leher. Kendang berbentuk seperti periuk, siter dan kecapi, simbal, suling, saron dan gambang. Pada Candi Rara Jonggrang atau Prambanan, dapat dilihat gambar relief kendang silindris, kendang cembung, kendang periuk, simbal dan suling. Di sana digambarkan bahwa gamelan digunakan sebagai pengiring tari, upacara kerajaan atau keagamaan. Namun sebagian besar orang meyakini sebelum pengaruh Hindu datang, masyarakat Jawa telah mengenal 10 keahlian utama. 2 di antara keahlian itu adalah kemampuan untuk membuat dan memainkan wayang, serta kesenian gamelan. Ketika bermain gamelan, gamelan memiliki makna yang dapat menggambarkan tentang sistem musyawarah mufakat di tengah masyarakat melalui masing-masing alat musik gamelan yang ditabuh. Gamelan dalam sejarahnya telah mengalami perubahan dan perkembangan yang luar biasa baik dilihat dari wujud, makna kualitas, kuantitas, fungsi dan kegunaannya. Makna gamelan lainnya yaitu suatu benda hasil dari digembel atau dipukul-pukul. Instrumen gamelan Jawa merupakan ekspresi pandangan hidup masyarakat Jawa. Pada umumnya masyarakat Jawa menekankan keselarasan hidup baik jasmani maupun rohani. Faktor ini menjadikan orang Jawa selalu menghindari ekspresi berlebihan dan berusaha mewujudkan toleransi antar sesama. Berikut merupakan filosofi gamelan setelah masuknya Islam ke tanah Jawa. Dari pemaknaan huruf, gamelan mengandung filosofi. G. Gusti. A. Allah. M. Maringi, memberi. E. Emut atau ingat. L. Lakonono atau jalankan. A. Ajaran. N. Nabi. Kendang, berasal dari kata kendali dan padang. Yang artinya adalah keinginan harus dikendalikan dengan pikiran dan hati yang bersih. Setiap kita mempunyai keinginan lakukanlah dengan pikiran yang jernih, penuh kepositifan. Diimbangi dengan hati yang bersih, dengan tujuan bahwa keinginan ini akan membawa kebaikan bagi orang banyak. Versi lain menafsirkan bahwasanya kendang berarti yang mengendalikan irama cepat atau lambat. Bunyinya dang, dang, dang. Endang artinya segeralah, berarti manusia segera beribadah kepada Allah. Gong, yang berarti agung atau besar. Mengandung makna bahwa Allah itu maha besar, karena memiliki bunyi gung artinya yang maha agung. Segala sesuatu bisa terjadi bila ada izin dari Allah. Kejadian-kejadian itu adalah untuk mengingatkan kita akan kebesaran kuasa Allah. Bonang, dari kata babon dan menang, yang mengandung arti bahwa kemenangan sejati adalah melawan hawa nafsu pada diri kita. Kendalikanlah diri kita, jangan mudah terpancing dan gampang menuruti hawa nafsu. Karena sejatinya pemenang adalah orang yang mampu mengontrol hawa nafsu. Antara bonang dan kenong memiliki suara yang hampir sama yaitu, nang, ning, nong, nung. Nang berarti ana atau ada, ning berarti bening atau jernih, nong berarti plong atau mengerti dan nung berarti dunung atau sadar. Maksudnya setelah manusia ada, lalu berpikir dengan hati yang bening maka dapat mengerti sehingga dunung atau sadar bahwa keberadaannya tentu ada yang menciptakan yaitu Sang Maha Pencipta. Atau dalam versi lain, neng berarti nieng atau diam. Ning berarti wieng atau berpikir. Nung atau endueng yang berarti berdoa. Nang berarti menang atau kemenangan. Nong berarti Tuhan.
Di antaranya dengan laku prihatin untuk meraih kemenangan melalui 4 tahapan yang harus dilaksanakan secara tuntas. 4 tahapan tersebut dikiaskan ke dalam nada suara salah satu instrumen gamelan Jawa yang dinamakan kempul atau kenong dan bonang yang menimbulkan bunyi, neng, ning, nung, nang. Neng, artinya jumeneng yaitu berdiri, sadar atau bangun untuk melakukan tirakat, semedi, maladi hening, atau mesu budi. Konsentrasi untuk membangkitkan kesadaran batin, serta mematikan kesadaran jasad sebagai upaya menangkap dan menyelaraskan diri dalam frekuensi gelombang Tuhan. Ning, artinya dalam jumeneng kita mengheningkan daya cipta atau akal budi agar menyambung dengan daya rasa sejati yang menjadi sumber cahaya nan suci. Tersambungnya antara cipta dengan rasa akan membangun keadaan yang wening. Dalam keadaan mati raga, kita menciptakan keadaan batin, hawa, jiwa, nafsu yang hening, husuk, bagai di alam, awang-uung, namun jiwa tetap terjaga dalam kesadaran batiniah. Sehingga kita dapat menangkap sinyal gaib dari sukma sejati. Nung, artinya kesinungan. Bagi siapapun yang melakukan neng, lalu berhasil menciptakan ning, maka akan kesinungan atau terpilih dan dipilih untuk mendapatkan anugerah agung dari Tuhan yang Maha Suci. Dalam nung yang sejati, akan datang cahaya yang Maha Suci melalui rasa lalu ditangkap roh atau sukma sejati, diteruskan kepada jiwa, untuk diolah oleh jasad yang suci menjadi manifestasi perilaku utama atau laku utama. Perilakunya selalu konstruktif dan hidupnya selalu bermanfaat untuk orang banyak. Nang, artinya menang, orang yang terpilih dan dipilih, akan selalu terjaga amal perbuatan baiknya. Sehingga amal perbuatan baik yang tak terhitung lagi akan menjadi benteng untuk diri sendiri. Ini merupakan buah kemenangan dalam laku prihatin. Kemenangan yang berupa anugerah, kenikmatan, dalam segala bentuknya serta meraih kehidupan sejati, kehidupan yang dapat memberi manfaat untuk seluruh makhluk serta alam semesta. Seseorang akan meraih kehidupan sejati, selalu kecukupan, tentram lahir batin, tak bisa dicelakai orang lain, serta selalu menemukan keberuntungan dalam hidup. Neng adalah syariatnya, ning adalah tarekatnya, nung adalah hakikatnya, nang adalah makrifatnya. Rahayu. Kempul, artinya kumpul, berkumpul, atau berjamaah. Setelah ditabuh sekali, 2 kali, 3 kali disusul bunyi gong. Semua amal ibadah kita ditujukan kepada Yang Maha Agung. Panembung. Yang berarti meminta. Bahwa bila kita menginginkan meminta sesuatu hanya kepada Allah. Mintalah hanya kepadanya. Jangan pernah meminta sesuatu selain kepada Allah. Jangan pernah menyekutukan Allah. Penerus. Artinya adalah anak keturunan. Ini mengandung makna bahwa ajaran dan dakwah Islam wajib diteruskan oleh keturunan kita. Saron. Artinya adalah seru atau keras. Segala usaha dalam dakwah dalam Islam harus dilakukan dengan kerja keras dan pantang putus asa. Tiap-tiap lagu atau gending cara memainkannya dapat secara lambat, lembat sekali, sedang, sangat cepat, sangat lemah, sedang, keras, menurut sifat lagu atau gending yang sedang dimainkan, atau mengingat suasana pertunjukan wayang yang sedang dipergelarkan. Dalam suasana yang hangat maka gending dimainkan cepat dan keras dan kadang-kadang malah cepat dan keras sekali. Ini dapat dilaksanakan dengan pemukulan saron yang dibuat dari logam yang tebal-tebal. Dakwah Islam harus dapat gandem artinya dapat membawakan kenikmatan apabila didengarkan rakyat. Sedang isinya laras unggul luhur atau bermutu tinggi dan harmonis seperti suara, gong, pada akhir suatu lagu kesemuanya untuk membawa makna, bahwa mendekatkan usaha kepada tujuan, maka usaha harus diperkeras dengan usaha yang bermacam-macam, mendalam serta bijaksana. Dalam hal ini maka usaha dakwah Islam dapat diusahakan secara massal dengan pengajian-pengajian di lembaga-lembaga pemerintahan dalam negara, semua dilaksanakan dengan cara berdakwah yang teratur, bijaksana dan pada waktu-waktu tertentu yang agak sering. Gambang. Artinya adalah gamblang atau jelas. Mengandung makna bahwa dakwah yang diberikan harus jelas, sehingga maksud dan pesannya tersampaikan dengan sangat jelas, gamblang dan bisa dimengerti. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi akan kesalahpahaman dalam penerimaannya. Suling. Berasal dari kata nafsu dan eling. Artinya adalah kita harus selalu ingat, eling, kepada Allah untuk mengendalikan nafsu kita. Serta ingat bahwa ada kehidupan yang kekal dan bahagia hanya dapat dicapai dengan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Mengenai gamelan dapat dikemukakan keterangan berikut. Seperti pertunjukan wayang, gamelan pun sudah ada sebelum Islam masuk tanah air kita.
Bahkan ada pendapat bahwa wayang, gamelan, batik, huruf Jawa sudah ada sebelum Hindu. Gamelan selalu dibunyikan untuk meramaikan pesta-pesta di kalangan rakyat dan merupakan kegemaran bagi rakyat yang telah mendarah daging, bahkan seakan telah meresap dalam tulang sumsum orang Indonesia. Dan karena alasan seperti itulah Islam mengambil sikap toleran untuk mensiarkan dakwahnya. Maka pada periode perkembangan zaman masuknya Islam ke tanah air merasa sebagai ajaran asing, para juru dakwahnya mencoba secara bijak menggubah di sana-sini pemaknaan arti alat gamelan, menggubah tembang, wayang, dengan sikap toleran dan bijaksana agar tujuan dakwah bisa dicapai tanpa merubah atau merusak tatanan yang sudah ada dan digemari oleh seluruh bangsa Indonesia. Hal ini sangat berbeda sekali dengan yang terjadi pada generasi penerus yang cenderung ingin merusak tatanan bahkan memerangi apa yang telah ditata secara apik oleh para leluhur kita. Tanpa mau mengkaji pesan yang ada di balik semua karya cipta dari budaya bangsa kita pada zaman Islam. Usaha mengubah gamelan dan wayang serta tembang oleh para wali untuk memanfaatkan budaya adiluhung dari bangsa kita sebagai sarana dakwah akan diterima dengan baik, karena gubahan yang saya maksud tidak mengurangi nilai arti yang dilambangkan. Gamelan terdiri dari bermacam alat. Masing-masing punya fungsi dan nama sendiri-sendiri untuk menyertai pertunjukan wayang kulit, maka seluruh gamelan dibunyikan bersama. Bak konser atau kumpulan suara yang laras dan teratur menurut tempo dan iramanya. Konser tersebut telah melambangkan usaha gotong royong yang selaras dan harmonis serta merupakan suatu keseragaman. Usaha dalam mencapai tujuan yang luhur, yaitu berhasilnya pagelaran wayang kulit yang sebenarnya merupakan usaha keagamaan yang vital dan suci, yaitu dakwah Islam dengan jalan mendalami makna tokoh-tokoh, kejadian-kejadian dan seluruh unsur wayang. Berdasarkan tujuan inilah maka pada unsur-unsur gamelan telah diberikan makna tertentu dengan maksud agar seluruh unsur-unsur di dalam wayang dalam pertunjukan dapat mengenai sasaran yang tepat, yaitu melaksanakan dakwah Islam, agar rakyat dapat dibawa ke arah melaksanakan ibadah menurut ajaran Islam yang benar. Seluruh kumpulan gamelan itu mempunyai 3 kelompok, gamelan yang masing-masing larasnya sendiri atau susunan nada sendiri. 1. Yang tidak atau belum Islam. 2. Golongan YG telah melaksanakan ibadah menurut ajaran Islam dan 3. Golongan setengah-setengah. Maksudnya bagaimanapun juga keadaannya ketiga macam golongan dalam masyarakat itu selalu ada. Laras masing-masing membawa suasana hati sendiri-sendiri, gembira, sedih, tergesah-gesah dan lain-lain. Mengenai hal semacam itu kita harus dapat olah rasa karena soal dakwah adalah yang merasa untuk golongan yang sesuai. Dalam hal ini mutu kecakapan, keluhuran, kebijaksanaan dan kemampuan dakwah Islam untuk membawa 2 golongan yang lain, yang belum atau yang setengah-setengah menuju pada pelaksanaan ibadah menurut ajaran Islam yang sebenarnya. Dakwah Islam yang mirasa artinya dakwah yang sami rasa yang sama-sama enak, atau sama-sama baik dirasakan dan didengarkan. Usaha untuk mencapai tujuan itu harus dilaksanakan dengan sabar, rajin dan sebaik-baiknya, tetapi mengenai hasilnya, tergantung kepada keridoan Allah sepenuhnya, yang ditambahkan dengan kenong, atau yen kepareng hiang winong, yang berarti apabila diridhoi Allah yang disembah manusia. Manusia hanya berusaha menyadarkan, adapun orang menjadi sadar atau tidak. Itu Allah sendiri yang menentukan.